Kata demi kata, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah. Bisakah Anda benar-benar melihat melalui lilin 9 yin? Penyihir leluhur waktu. Mungkin itu benar-benar dapat menembus waktu. Ekspresi dua leluhur Kaisar Ke di lengan baju mereka tiba-tiba berubah, menjadi semakin tidak pasti. Dan bahkan Feng Nianwu tidak bisa berkata-kata. Faktanya, sejak dia kembali dari Heze Zudi, leluhur kedua Kaisar Ke curiga, dan Tiang Xuan Ke secara pribadi menembusnya. Tetapi semuanya diselesaikan oleh daun yang diberikan oleh lelaki tua misterius dari suku Changman. Namun, kekuatan Zhu Jiuyin, terutama dia adalah penyihir leluhur di dunia, mungkinkah? Namun, pada saat ini, transmisi suara Qin Yichen berteriak, "Tetua, jangan percaya dia, orang ini masih menipu kita. Jika dia bisa melihat, dia akan menyebut nama Patriark Miao Xuan." Feng Nianwu tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba tersenyum. "Jiuyin, kamu benar-benar aneh. Mengatakan bahwa Tianxing adalah yang terkuat dari umat manusia? Umat manusia saya juga ingin memiliki pahlawan seperti itu." Setelah itu, Feng Nianwu benar. Nenek moyang kedua Kaisar Ke di lengan bajunya berkata, "Teman-teman yang terkasih, masalah ini, orang tua tidak ingin menjelaskan apa-apa. Tianxing menggunakan rencana saat itu untuk membiarkan umat manusia saya membentuk aliansi dengan Anda. Apakah benar bahwa Tianxing akan bersekutu dengan siapa? Tuhan, itu konyol." Meskipun Feng Nianwu juga mengakui bahwa sejak tubuh bawaan Qin Yichen mengembara ke dunia kaisar, banyak hal yang berkaitan dengan ras lain, dan ada lapisan keraguan. Namun, keraguan hanyalah keraguan dan tidak bisa dianggap sebagai bukti. Sama seperti apa yang dikatakan Qin Yichen setelah dia menemukan segalanya. Jika Zhu Jiuyin benar-benar dapat menembus, maka dia dapat berbicara tentang Tusan Miao Xuan yang membantunya menjadi bawaan. Ke Tiang Xuan juga memulihkan akal sehatnya, dan matanya bersinar terang. "Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengan kelompok setan ini. Ada sesuatu yang terjadi. Zhu Jiuyin tidak berani menggerakkanmu." Meskipun Ke Tiang Xuan bahkan tidak tahu apa rahasianya, jelas bahwa Zhu Jiuyin baru saja menginjak kakinya ketika dia tidak setuju dengannya. Tetapi dia tidak berani menyentuh ras manusia yang menurun seperti itu. Jelas sedikit cemburu. Dalam waktu singkat, ada kebingungan intrik, dan tidak ada jejak konfrontasi antara kota dan rumah besar. Jelas, Zhu Jiuyin baru saja mengungkapkan identitas Qin Yichen. Hanya spekulasi, dan tidak meyakinkan leluhur kedua Kaisar Ke. Namun demikian, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun Zhu Jiuyin tidak memiliki bukti konklusif, kesimpulannya hampir tidak berubah dari fakta. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat penyihir leluhur, benar-benar menakutkan. Tetapi pada saat ini, Feng Nianwu tidak akan memberi Zhu Jiuyin kesempatan untuk menyerang, dan segera berteriak, "Tianxing, pergi ambil pedang Kaisar." Qin Yichen juga sangat bersemangat saat ini. Sebelumnya mereka sangat terpesona oleh Zhu Jiuyin. Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa yang terakhir sebenarnya tertutup dan tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Desir. Sosok Qin Yichen berkedip, dan itu melintas ke arah pedang di batu. Tetapi tidak mengherankan. Dia hanya merasa bahwa ketika sosoknya bergegas ke depan pedang di batu, dia kembali ke tempat itu, dan kemudian terbang pergi. Jelas, itu adalah kelahiran kembali waktu oleh lilin 9 yin, yang memenjarakannya dalam waktu tertentu. Untungnya, Qin Yichen tidak berkepala angin sekarang. Setelah dia berusaha keras di Haoi Universe, waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan ternyata muncul lingkaran cahaya lilin 9 yin penjara. Setiap kali Qin Yichen berjalan ke tepi lingkaran cahaya, dia akan kembali ke tempat itu. Tetapi ketika Feng Nian melihatnya pada awalnya, dia melangkah maju. Dia bahkan tidak memadatkan kekuatan dan langsung menabrak lingkaran cahaya. Anda harus tahu bahwa metode lilin 9 yin sangat tirani. Halo ini adalah untuk memenjarakan waktu. Dan jika orang lain mencoba untuk menyentuh pelanggaran, halo ini akan menjadi seperti bilah ruang dan waktu, membunuhnya. Namun, apa yang leluhur kedua Dike tidak dapat pikirkan lagi adalah ketika melihat Feng Nianchu menghantam lingkaran seperti kematian, Zhu Jiuyin mengertakkan gigi dan harus membuang waktu di penjara. Desir. Dengan kesempatan ini, bayangan Qin Yichen bergerak tiba-tiba dan melintas di depan platform batu. Benar saja, orang ini tidak berani menyakiti kita. Feng Nianchu sangat gembira di dalam hatinya, dan kemudian dia berdiri di belakang Qin Yichen dan tersenyum marah. "Jiuyin Lilin. Itu kalimat yang sama. Jika ada sejenisnya, kamu akan memukul kami." Wajah Zhu Jiuyin suram seperti tinta, dan orang-orang ini benar-benar mengira mereka bisa menggendongnya. The Golden Crow Hao Huang dan yang lainnya bahkan lebih marah. Penyihir leluhur dan komandan iblis dari istana iblis kuno mereka dengan hati-hati diancam oleh hewan rendahan ini. "Leluhur, bersihkan hewan-hewan murahan ini. Kenapa repot-repot melakukannya?" Tiba-tiba, Jin Wu Hao Huang dan sekelompok ahli istana iblis kuno sangat marah. Sementara Zhu Jiuyin dan mobil hantu berdiri di samping dengan tangan di belakang mereka. Seolah-olah mereka merahasiakan rahasia itu. Namun, mereka tidak bergerak.
tetapi melihat sekelompok pembangkit tenaga pengadilan iblis kuno yang mengikuti mereka dengan kekuatan iblis dan niat membunuh. Setan iblis yang hebat mungkin menyerang, tampaknya mereka tidak takut. Ketika Qin Yichan melihat pemandangan ini, dia terkejut, dan tiba-tiba berteriak, "Tetua, ambil senjata kekaisaran." Wow! Senjata kaisar bihai terbang dan dicekik oleh Feng Nianchu. Gelombang kemarahan menyapu, dan bihai Changlong melonjak. Ketika Ke Tiangxuan di lengan baju melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata, Su Jiuyin dan Ghost Chariot tidak berani menyentuh dua sesama Taoist ras manusia, tetapi monster besar ini tampaknya tidak takut. Pada saat ini, Ke Tiangxuan juga menemukannya. Tampaknya Su Jiuyin dan mobil hantu itu cemburu, tetapi mereka tidak berani menggerakkan umat manusia, tetapi mereka tidak salah. Tapi sekarang, mereka disembunyikan di lengan Feng Nianwu. Tentu saja, bersembunyi di balik lengan baju bukan berarti mereka tidak akan terluka. Sebaliknya ketika Su Jiuyin ingin membunuh mereka, Feng Nianwu tidak bisa menghentikannya. Namun, mereka disembunyikan di lengan baju Feng Nianwu. Jika Su Jiuyin ingin membunuh mereka, maka Feng Nianwu adalah orang pertama yang menyandang kekuatan vagina Su Jiu. Dengan kata lain, orang pertama yang dibunuh dan dilukai adalah Feng Nianwu. Dengan cara ini, Su Jiuyin tidak bisa melukai mereka karena keberatan. Feng Nianchu melakukan hal yang sama. Dia berdiri di depan Qin Yichan. Jika Su Jiuyin ingin membunuh yang terakhir, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Dan yang pertama jelas tidak berani membunuhnya. Tentu saja, Su Jiuyin dan Gui Ce juga memimpin sekelompok pembangkit tenaga pengadilan iblis selama perjalanan ini. Tetapi Feng Nianwu dan Feng Nianchu sama sekali bukan pemalas. Begitu Feng Nianchu mengambil alih senjata kekaisaran bihai Qin Yichan, dia melihat lengan baju Feng Nianwu terbang keluar dari cahaya ajaib. Saudara Nianwu, ambil pedang ilahi saya yang tak terbatas. Dan tentara Tao saya. Tiba-tiba, satu persatu tentara tirani terbang keluar, dan bahkan dari lengan-lengan Feng Nian, ada gelombang cahaya yang menyilaukan, meledakkan dan membunuh iblis besar itu. Tampaknya selama mereka bersembunyi di lengan Feng Nianwu dan membuat Su Jiuyin dan mobil hantu sedikit cemburu, mereka dapat mengambil tindakan dengan ketenangan pikiran. Qin Yichan bahkan melihat petunjuknya. Selain artefak Kaisar Bihai, semua jenis harta karun dilemparkan ke Feng Nianchu. Untuk sementara waktu, dua tetua manusia dan tentara Kaisar ada di tangan, dan banyak tentara Tao yang masih ada, brilian dan brilian, sehingga menyulitkan sejumlah besar monster untuk mendekat. Kedua bajingan ini, dan melihat pemandangan Su Jiuyin dan mobil hantu, mereka semua sangat marah, dan yang terakhir berubah menjadi tingkat pertama dari 9 burung iblis, sangat ganas, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan.